Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkannya dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami memberikan pengertian sehingga kami diberi kemampuan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, hamba-Mu dapat menyampaikan dengan baik dan dapat dimengerti sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kisah yang luar biasa, gitu ya. Kisah 3 orang anak muda Yahudi yang sungguh-sungguh luar biasa. Pada hari ini saya akan memberikan judul dengan tema sikap orang percaya di dalam menghadapi krisis. Hari-hari ini kita sedang menghadapi krisis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada yang mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi. Ada yang mengalami krisis kesehatan. Ada juga yang sedang mengalami krisis sosial. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sedang menghadapi krisis iman. Pada hari ini kita akan melihat bahwasannya 3 orang pemuda Yahudi, dia memiliki suatu pengharapan yang luar biasa kepada Allah dalam menghadapi krisis. Sebelumnya kita akan membaca ayat di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi menyiratkan satu keyakinan yang besar dari Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwasanya imannya tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kita akan melihat terlebih dahulu cerita mengapa kok sampai Sadrak, Mesak dan Abednego berkata demikian. Ya, Raja Nebukadnezar yang memerintah ketika itu memberikan satu perintah bahwasanya dia membuat patung emas di mana seluruh rakyatnya tidak terkecuali Sadrak, Mesak dan Abednego harus menyembah patung itu. Ya, harus menyembah patung itu ketika bunyi sangkakala didengar. Dan kita bisa melihat Sadrak, Mesak dan Abednego sebagai bawahan Nebukadnezar tentunya harus taat terhadap apa yang diperintahkan Raja Nebukadnezar. Suatu pilihan yang sulit bagi Sadrak, Mesak dan Abednego, karena iman Sadrak, Mesak dan Abednego hanya menyembah Allah yang satu, Allah Yahweh, tidak menyembah patung. Satu kondisi di mana tidak mudah bagi Sadrak, Mesak dan Abednego menentukan pilihan. Itu hal yang pertama yang kita lihat. Kemudian kita lihat juga di sana, di kisah-kisah di atasnya, bahwasannya Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi orang-orang Kasdim yang justru memperburuk keadaan. Sekeliling Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mendukung. Orang-orang Kasdim memprovokasi, bahkan datang kepada Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa ketiga orang Yahudi ini sepertinya kok tidak tahu berterima kasih. Sudah diberi posisi oleh raja, tetapi ketika perintah raja diberikan tidak mau taat. Ya. Sepertinya orang-orang Kasdim ini hendak menyulut kemarahan Raja Nebukadnezar supaya
ketika orang Yahudi ini bila tidak menyembah patung yang sudah ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar akan dihukum. Konsekuensi yang berat. Ketika barang siapa tidak menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, maka hukumannya adalah dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Situasi sekeliling yang tidak mendukung membuat Sadrak, Mesakh, dan Abednego harus menentukan pilihan. Bahkan bukan hanya itu saja, kita melihat seolah-olah Tuhan membiarkan dalam situasi itu. Titah raja tidak dapat dilawan. Hari-hari yang dijalani Sadrak, Mesakh, dan Abednego sungguhlah sulit. Sadrak, Mesakh, dan Abednego menghadapi satu krisis yang dia tidak bisa hadapi. Mau tidak mau dia harus jalani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semua menghadapi situasi yang sulit. Krisis terjadi di mana-mana. Tidak terkecuali juga dialami oleh orang-orang percaya. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Sadrak, Mesakh, dan Abednego ini? Apa yang membuat Sadrak, Mesakh, dan Abednego tetap berdiri teguh dan menolak dengan berani perintah Raja Nebukadnezar? Yang pertama kita lihat adalah satu ketaatan yang total kepada Allah yang melampaui segalanya. Satu ketaatan yang total yang melampaui segalanya, termasuk nyawanya sendiri. Respon terhadap perintah raja sudah kita baca tadi di dalam ayat yang ke-16 sampai 18. Mereka percaya bahwasanya Allah sanggup melepaskan mereka dari kematian. Mereka percaya bahwasanya Allah sanggup melepaskan mereka pada situasi yang sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menghadapi perapian dalam tanda kutip. Kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit antara mengikuti Tuhan dan kehendaknya atau kenyamanan, kemapanan duniawi. Apakah kita berani membayar apapun demi sebuah ketaatan kepada Tuhan? Apakah kita rela melepaskan hal-hal yang berharga dalam hidup kita untuk mengikuti kehendak-Nya? Orang-orang percaya hari-hari ini diperhadapkan pada situasi yang sulit, situasi yang krisis, di mana keyakinan kepada Tuhan diuji. Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita menyalahkan keadaan? Atau justru kita mengambil sikap seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego, tetap yakin bahwasanya Allah yang disembah adalah Allah yang mampu melepaskan dari kesusahan dan kesulitan krisis. Ketaatan yang total diperlukan kita hari-hari ini. Percayalah bahwasanya Tuhan Allah kita sanggup memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan jalan keluar bagi setiap krisis yang kita hadapi. Ketaatan anak-anak Tuhan, ketaatan orang percaya hari-hari ini sedang diuji. Mari saya mengajak, perkuat ketaatan kita kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Yang kedua adalah keyakinan terhadap kehadiran Allah. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Sadrak, Mesakh, dan Abednego menghadapi perapian yang menyala-nyala. Dan tentu saja murka sang Raja Nebukadnezar. Allah hadir memberi pertolongan yang justru mengagetkan Raja Nebukadnezar.
Di dalam ayat yang ke-25 di sana kita dapat melihat Nebukadnezar melihat kehadiran sosok ilahi. Allah mengekspresikan dirinya, kehadirannya bersama ketiga orang Yahudi ini. Kehadiran Allah merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk melewati perapian yang menyala-nyala. Keyakinan Sadrah, Mesah, dan Abednego yang luar biasa kepada Allah menyebabkan pertolongan Allah hadir. Kalau kita tadi membaca di dalam ayat yang ke-16 sampai ke-18. Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar dengan lantang bahwasannya sekalipun Allah yang mereka sembah tidak menolong mereka, mereka tetap tidak mau menyembah patung tersebut. Artinya apa? Sekalipun Allah yang mereka sembah tidak menolong mereka dari krisis tersebut, mereka tidak mau menyangkal dan menyembah patung. Luar biasa. Luar biasa. Hari-hari ini kita orang percaya, biarlah memiliki keyakinan yang seperti itu. Sekalipun krisis yang harus kita lewati, Tuhan tidak menolong kita. Tetapi keyakinan iman kita tetap kepada Dia. Percayalah bahwasanya Allah menjamin dan Ia hadir dalam setiap kondisi hidup kita. Dan kita melihat kisah tersebut. Sadrah, Mesah, dan Abednego ditolong Tuhan. Tuhan menampakkan dirinya. Bahkan Nebukadnezar berkata, seperti melihat dewa. Gitu ya. Ada 4 sosok pribadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah menjamin bahwa Ia hadir bersama-sama dengan kita dalam situasi krisis dan kesukaran yang kita alami. Allah juga sanggup menolong kita dengan cara yang berbeda-beda untuk hadir dalam pengalaman hidup kita. Tuhan bisa menunjukkan kehadirannya melalui renungan firman Tuhan yang kita baca, ataupun melalui orang-orang yang datang kepada kita yang memberi nasihat dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan juga bisa menunjukkan kehadirannya dalam memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang ajaib. Dan mungkin masih banyak lagi cara Tuhan untuk menunjukkan kehadirannya dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang mau saya katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Kita mungkin kelihatan seorang diri dalam menghadapi krisis. Sepertinya tidak ada seorang pun yang mengerti dan peduli apa yang kita alami. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan selalu ada bersama kita. Dia Immanuel, menyertai kita sampai selama-lamanya. Ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus yang tidak saya sampaikan di sini. Nasihat yang luar biasa yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Artinya, dalam kondisi apapun, Allah selalu ada untuk kita. Sebab aku yakin, Paulus katakan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak
dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tetap yakin akan kehadirannya. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Engkau memberikan pelajaran kepada kami untuk kami memiliki keyakinan yang kuat terhadap Engkau. Memiliki keyakinan bahwa kehadiran-Mu selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Dan beri juga kepada kami untuk memiliki totalitas di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami yang sedang menghadapi krisis. Dan kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidaklah mengecewakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.